tentang korupsi ini, tentang program korupsi ini di beberapa calon, di beberapa paslon, itu sepertinya paling mengenal ini Pak Ganjar dan Mahfud. Karena sepertinya yang paling mereka canangkan, paling mereka sangat-sangat dipegang teguh banget tuh kayaknya tentang korupsi gitu. Oke, Ad, jadi bicara tentang korupsi, bicara tentang praktik KKN ini, kayaknya masih sangat hangat ya di kalangan anak muda. Karena ya rata-rata kebanyakan tuh anak muda tuh gampang banget terhasut, gampang banget masuk, gampang banget terjerumus. Iya, soalnya kan masih muda, pengalamannya juga belum masih cukup kayak gitu loh. Masih sangat-sangat bisa untuk ya masih diombang-ambing, bisa diombang-ambing. Terus juga gitu, maksudnya tuh dia tuh tergiur gitu loh, gampang tergiur kan sama penawaran-penawaran yang kayaknya ya mungkin gini ya, anak muda mungkin bisa beropini, bisa berasumsi bahwasanya saya tuh nggak bakal korupsi kalau mau jadi pejabat sih, tapi ketika ada uang di depan mata kayak gitu loh, ratusan juta, miliaran kayak gitu, mungkin ya dikit-dikit lah tergiur kayak gitu loh. Karena siapa sih yang nggak mau uang, ya kan? Siapa sih yang nggak mau kekuasaan gitu ya? Money is happy. Money is happy. Bicara tentang korupsi ini, paslon nomor 3 Pak Ganjar dan Mahfud ini punya visi misi untuk pemberantasan korupsi. Karena nggak sebenarnya nggak hanya paslon ini sih, nggak hanya Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, semuanya juga pasti punya visi misi ke dalam itu. Tapi kerennya beliau ini, mereka berdua ini punya gagasan untuk memberantas korupsi dengan cara memasukkan ini loh, para koruptor ini ke Nusa Kambangan. Ya mungkin itu salah satu terobosan yang sangat bagus, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat juga, yang sangat ditakuti mungkin di beberapa kalangan koruptor kayak gitu. Soalnya kan Nusa Kambangan sendiri merupakan salah satu penjara di luar Pulau Jawa kayak gitu, di salah satu pulau dikelilingi oleh laut kayak gitu. Sangat terpencil, bahkan sinyal pun sulit di sana. Ya mungkin itu salah satu terobosan yang bagus untuk Indonesia ke depan kayak gitu loh. Dan Nusa Kambangan sendiri merupakan salah satu penjara ataupun tempat ataupun lapas yang bisa dijuluki Alcatraznya Indonesia kayak gitu loh. Alcatraz sendiri kan merupakan salah satu penjara yang di Amerika sangat-sangat ketat, ya sama lah di pulau terpencil juga, jauh dari lingkungan masyarakat. Itu kan memang berada di tengah-tengah pulau gitu ya. Terus gitu. juga pengamanannya sangat ketat, apalagi juga pakai pagar yang ada aliran listriknya juga. Kayaknya sepertinya kalau sudah masuk di sana sepertinya akan sulit untuk keluar, karena memang dikhususkan untuk para koruptor yang kelas kakap gitu. Tapi nggak kelas kakap pun sebenarnya harusnya ini udah diaba-aba, harusnya tuh udah ada warning gitu loh, untuk nanti kamu kalau koruptor tuh masuk situ loh kayak gitu. Jadi kan akhirnya semua orang yang mungkin akan korupsi nanti kalau ketahuan tuh pasti masuk situ. Tapi ketawanya tuh udah dengan nominal yang sangat besar. Nggak mungkin kan kecil-kecil baru langsung ketahuan gitu. Mesti uangnya atau hasil korupsinya tuh udah di angka yang ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan triliunan. Jadi kalau menurutku Nusa Kambangan aja sih nggak cukup sih, nggak hanya dihukum mati, tapi sampai anak cucunya, sampai turunannya tuh harusnya dimiskinkan kan kayak gitu. Bukan hanya dimasukkan ke Nusa Kambangan juga, tapi ada lainnya gitu lainnya seperti yaitu tadi dimiskinkan kayak gitu, aset-asetnya dirampas kayak gitu loh. Karena kan emang itu kalau cuma dimasukkan situ ya berhentinya di orang yang korupsi itu, bahkan anak cucunya masih bisa merasakan hartanya yang masih dibilang masih enak lah, ya kan? Menurut kamu nih sebagai anak muda gitu, korupsi kan sudah merajalela sekarang, bahkan anak muda sudah merambah ke dunia situ. Maksudnya sudah cukupkah kita sebagai anak muda untuk seperti ini gitu, terus melihat bagaimana program Pak Ganjar Mahfud ini sudah oke kah? Sudah mungkin ada apa lagi ya yang harusnya untuk mendukung ke arah pemberantasan korupsi gitu? Menurut pandangan saya, yang dicanangkan oleh Pak Ganjar, bahwasanya selain ketegasan terhadap para koruptor ini, juga hukum-hukum yang ada di Indonesia, termasuk hukum-hukum tentang koruptor, tentang juga diselaraskan kayak gitu loh, dibenahi lagi. Begitu juga tentang KPK lah.
KPK juga harus di apa apalagi ya? kemarin ada Ya. pelemahan KPK juga Ya, ya. juga harus dikuatkan lagi soal Gitu, hukum, hakim-hakim seperti itu juga harus diperbaiki lagi kualitasnya kayak gitu. Jadi pada bukan- intinya pencegahannya tuh ya dari situ dulu ya, juga. dari dalam dulu kayak Dari gitu dalam loh, dari dalam dulu. betul. Kalau dari dalam aja sudah melenggangkan kekuasaan Iya. demi suatu nama, Ya, suatu apa? Dinasti. ya kayak gitu sih. Kayak gitu. Ya, itu ya. yang ironis. Ironis ya, sebenarnya. maksudnya itu sudah melukai sangat melukai hukum di negara Ya. kita gitu. Ya. Akhirnya ke bawah. Ke bawahnya tuh pasti Ya. akan sangat dirugikan juga. Pasti juga ada orang-orang yang mungkin di atasan aja Ya. sudah kayak gini ya. Kita ya bikin gini aja lah Ya. gitu. Ya sebenarnya kembali lagi ke apa ya, ke hati Pribadi. nurani, ke pribadi sendiri kayak gitu. Ya, jika pejabat-pejabat tersebut apa ya sadar kayak gitu loh atas apa yang akan dia lakukan, ya itu ya nggak bakal terjadi korupsi kayak gitu loh. Masyarakat juga harus dipikirkan kayak gitu. Jadi kalau memang jika saya melakukan ini, apakah masyarakat akan berdampak kayak gitu loh. Ya kembali lagi ke hati ke hati nurani Karena memang sendiri kayak gitu. sepertinya kalau aku melihat di beberapa mungkin tayangan di televisi gitu tentang korupsi ini, tentang program korupsi ini di beberapa calon, di beberapa paslon, itu sepertinya paling mengenal ini Pak Ganjar dan Mahfud. Iya. Karena Iya. sepertinya yang paling mereka canangkan, paling mereka sangat-sangat dipegang teguh banget tuh Iya. kayaknya tentang korupsi Iya. gitu. Jadi sepertinya Pak Mahfud pun juga mendampingi Pak Ganjar ini sangat cocok banget. Ya, sangat cocok banget. Soalnya kan di Jawa Tengah, Pak Ganjar juga tagline-nya mau ngapusi, mau korupsi, betul. tidak mau Nggak berbohong, mau berbohong. dan tidak mau korupsi kayak gitu. Dan jika dipasangkan dengan Pak Mahfud sangat cocok karena Pak Mahfud sendiri merupakan salah satu pejabat akademisi juga yang taat dengan hukum, konsentrasinya dengan hukum juga, dan tegas juga terhadap terhadap hukum juga, Betul. terhadap apa yang menjadi permasalahan termasuk korupsi, termasuk apa ya, bukan hanya korupsi, semuanya lah, semua permasalahan yang ada di Indonesia yang menyangkut tentang apa hukum, HAM kayak gitu, keamanan kayak gitu, juga direspon oleh Pak Mahfud dengan cara hukum juga Iya, kayak iya, gitu loh. betul. Jadi sangat cocok sih menurut saya. Dan Pak Mahfud kemarin juga pas lagi ada kegiatan gitu, ada mungkin ada kampanye ya Iya. di pondok pesantren di Al Islami Bekasi Jawa Barat, terus juga di beberapa forum juga mengatakan bahwa paslon Pak Ganjar dan Mahfud ini mereka itu seperti peluru tanpa kendali gitu Iya. untuk mereka para koruptor. Ya, Itu menurut aku sih sepertinya sangat gini ya, wah gitu. Seberani itu Pak Iya. Mahfud untuk berjanji untuk memberantas korupsi Iya. di negara Indonesia ini gitu. sepakat sih jika Pak Mahfud dan Pak Ganjar merupakan Bisa dikatakan peluru tanpa kendali tak kayak terkendali. gitu. Ya hukum aja dibenahi kayak gitu loh. Iya. Dan pemberantasan korupsi bukan hanya pemberantasan korupsi. Jadi semua permasalahan juga Pastinya juga akan ikut untuk dibenahi juga kayak gitu. Ditata lah. Ditata ya, kan? ditata menjadi lebih baik kayak Apalagi gitu. Pak Mahfud track recordnya juga bagus. Iya. Di kemarin nih sempat juga menjadi setiap kali pemberantasan korupsi dengan aset yang sangat tinggi, sangat luar biasa, sangat besar gitu. Beliau itu mesti jadi juru bicaranya. Iya. Jadi seperti gimana ya? Sangat tegak lurus gitu Iya. loh beliau. Sangat ingin menjunjung tinggi tentang kejujuran, kejujuran juga. tentang korupsi ini jangan sampai menjadi budaya. Karena ini kebanyakan orang kan bicara tentang Indonesia itu budayanya Iya, adalah korupsi. iya. Dan itu bukan. Pak Mahfud mengatakan dan menegaskan bahwa korupsi itu kejahatan, bukan sebuah budaya, Iya. bukan sebuah sebuah hal untuk dilestarikan, Iya, itu bukan. Iya. Ya, Dia bicara pada saat Hari Anti Korupsi Ganjar Sedunia Mahfud kemarin sih. tidak setuju kalau ada yang mengatakan korupsi itu budaya. Bukan budaya, korupsi itu kejahatan. Di mana-mana kalau korupsi dianggap budaya, negaranya akan hancur secara pelan-pelan. Ya menurut saya itu sangat-sangat bagus. Bahwasanya kalau memang itu merupakan budaya ya apa ya? Ya Budaya harus, kok jelek gitu ya? Budaya kok jelek, budaya seperti itu kok harus dilestarikan kayak gitu loh. Soalnya kan korupsi sendiri merupakan
perbuatan yang sangat keji, merugikan masyarakat juga, Betul. merugikan negara juga, dan merugikan apa ya, merugikan semua seluruh aspek ya, sih. semua aspek. Agama juga Agama dirugikan juga gitu dirugikan, ya. kayak gitu. Terus juga tentang janji beliau ketika nanti menjadi presiden dan wakil presiden di 2024, tentunya sangat berani menurut saya karena banyak sekali terobosan-terobosan yang mungkin berani untuk diucapkan gitu. Belum apa-apa tapi sudah, ya semoga aja ini bukan janji semata, tapi menurut saya ini bukan janji semata karena Pak Ganjar sangat berdiri tegak di ini korupsi ini, terus juga Pak Mahfud juga sangat-sangat berdedikasi untuk hal seperti ini, untuk korupsi ini, untuk karena korupsi ini merupakan salah satu penyakit juga kayak gitu loh. Betul, Dan penyakit yang sangat penyakit yang mungkin kalau di medis sangat-sangat kronis kayak gitu loh. Jadi harus diberantas, harus dibenahi juga. Karena Indonesia masuk di urutan 118 dari 110 atau 110 dari 100 berapa gitu di negara, di seluruh dunia di gitu. seluruh dunia. Berarti kan termasuk sangat-sangat memprihatinkan. Ya, memang harus dibenahi kayak gitu loh. Betul. Memang harus diberantas kayak gitu loh. Korupsi ini harus diberantas. Ya mungkin akan sulit akan ada halangan-halangan. Apalagi yang korupsi itu kayak gitu. ada di tingkat atas juga kan masih banyak sekali. Itu juga harus dibenahi juga dari tingkat atas ke bawah kayak gitu. Jadi masyarakat bukan hanya diedukasi, tapi masyarakat juga harus mengedukasi para pemimpinnya juga kayak gitu, juga mengawasi juga kayak gitu. Juga mengawasi peran pemerintah seperti apa gitu. Kalau ada yang mungkin berbuat curang ya laporkan gitu. Kan kebanyakan sekarang, bukan kebanyakan sekarang sih, memang dari dulu ya. Memang dari praktek dulu. seperti itu sepertinya kayaknya takut deh mau melapor karena itu atasan, karena itu orang yang lebih tinggi jabatannya, nanti hidup saya mungkin akan ikut terimbas dari kalau seandainya melaporkan tindakan-tindakan yang sangat curang itu. Terus juga kerennya Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini juga punya visi misi untuk pencegahan juga korupsi gitu. Seperti tadi yang Asad bilang, juga membenahi SDM di tingkat aparat negara gitu ya. Mungkin ya pelan-pelan lah ya. Nggak mungkin langsung hilang korupsi, kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Soalnya kan tantangannya juga. Betul. Nggak tahu lagi kalau nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud 2 periode ya. Ya mungkin ya bisa jadi kayak gitu. Mungkin akan berkurang berapa persen gitu, tapi kan sudah menunjukkan sangat-sangat baik gitu. Sangat baik kayak gitu juga. Terus juga selain untuk memberantas dari SDM yang harus diperbaiki, juga ada lagi untuk itu edukasi di tingkat masyarakat gitu. Ada sekolahnya gitu. Maksudnya ada mata pelajaran seperti tentang pemberantasan KKN itu. Ya, korupsi, kolusi dan nepotisme juga kayak dan juga gitu. perampasan aset negara. Itu sangat-sangat ini sih, sangat-sangat harus digencarkan juga kayak gitu loh. juga. Karena kalau Nusa Kambangan aja ya tadi seperti yang tadi kita udah bahas yang di awal, kayaknya Nusa Kambangan aja nggak cukup untuk mereka. Untuk mereka yang merugikan negara, untuk mereka merugikan. Ya mungkin nggak bisa seluruhnya bisa tercegah sih. Soalnya kan dari para koruptor sendiri kan bukan hanya memiliki cara sendiri, memiliki akal-akalan sendiri kayak gitu loh, untuk memuluskan rencananya untuk menguras uang negara kayak gitu loh. Karena gini, logikanya uang negara yang bernilai ratusan miliaran bahkan triliunan itu, seandainya tidak mereka korupsi, itu akan sangat bisa digunakan untuk kepentingan rakyat yang lain. Mensejahterakan masyarakat, juga membagikan masyarakat kayak gitu. Dan infrastruktur yang mungkin mereka rampas kayak gitu bisa diperbaiki kayak gitu. Betul. Jadi emang bener sih. Maksudnya korupsi itu sangat-sangat merugikan, sangat merugikan semua aspek gitu. Dari sosial, agama, ekonomi dan bahkan ke masyarakat. Intinya semua elemen itu sangat-sangat dirugikan oleh tindakan korupsi, kejahatan ini. Kejahatan korupsi kayak gitu. Iya. Dan soal perampasan aset ini sebenarnya sudah diajukan ke DPR juga. Presiden juga sudah mengajukan ke DPR juga. Pak Mahfud juga sudah menegaskan bahwasanya perampasan aset ini merupakan salah satu hukuman yang harus dicanangkan
para koruptor ini bukan hanya hukuman mati juga kayak gitu loh, tapi entah kenapa di DPR ini kayak ada sesuatu yang menghambat kayak gitu loh, menghambat kayak gitu sih. Ya mungkin berarti di dalam situ masih ada kerusakan, masih ada kecurangan juga. Ya mungkin dengan adanya Pak Mahfud dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini akan memuluskan itu semua, memuluskan aturan-aturan itu kayak gitu loh. Perampasan aset kayak gitu, mungkin hukuman mati juga kayak gitu. Ya, jadi benar bahwa semoga Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud semisal jadi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden di 2024 bisa memberangkus para koruptor, bisa memberangkus para mungkin pembuat kecurangan ini ya. Ya siapa lagi, soalnya kan hanya kalau dilihat ya dari track recordnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, hanya mereka berdua yang memiliki ketegasan, memiliki edukasi di bidang tersebut, dan memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan kayak gitu, pengetahuan di bidang penegakan hukum di bidang tersebut, kayak korupsi kayak gitu. Yang paling kentara memang mereka berdua. Jadi semoga ketika nanti Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud menjabat sebagai presiden dan juga wakil presiden di Indonesia, entah 1 periode atau 2 periode, semoga semua kejahatan tentang korupsi ini diberangus habis, dibabat habis gitu. Nusa Kambangan juga jadi solusi yang tepat.